Masyarakat umum di lingkungan Yogyakarta dan sekitarnya ini tahu pasti atau setidaknya pernah mendengar riwayat, tetapi ini wujudnya adalah tombak dan bendera. Tombak dan bendera ini adalah satu set, satu pasang, itu bernama Kiai Tunggul Wulung. Konon bendera tersebut merupakan kiswah atau potongan dari selubung Ka'bah. Sebagai abdi dalem, saya mengabdi di keraton sejak tahun 2000. Saat itu saya diberi tugas untuk mengurus pusaka-pusaka keraton. Namun sekarang saya kemudian tahun 2004 saya dimutasi di Kawedanan Ageng Punokawan Wahono Sarto Kriya. Kawedanan Ageng Punokawan Wahono Sarto Kriya itu merupakan dinas yang mengurusi bangunan dan kendaraan di Keraton Yogyakarta. Saya setiap hari sowan atau bekerja di keraton setiap harinya. Jadi setiap bulan sekali itu ada saresnya, membahas tentang keris di dalam rumah pangeran. Keris bagi seorang abdi dalem di keraton, khususnya laki-laki, ini menjadi kelengkapan yang harus dipergunakan ketika dia menjadi abdi dalem. Namun tidak langsung setiap orang menjadi abdi dalem itu diwajibkan atau diizinkan untuk menggunakan keris. Untuk abdi dalem yang diperkenankan menggunakan keris itu berpangkat bekal anom. Sedang abdi dalem pertama kali seseorang itu menjadi abdi dalem itu berpangkat jajar, itu masih belum diperbolehkan atau diizinkan menggunakan keris. 5 tahun sesuai dengan proses dia menjadi abdi dalem, ketika dia dinilai baik, kondisinya, pekerjaannya bagus, bisa dilantik, diwisuda menjadi bekal anom. Nah, saat itulah dia diizinkan, diperbolehkan menggunakan keris, hingga nantinya dia akan pangkat setiap berkala berapa tahun sekali dia terus menggunakan keris, sehingga keris dipergunakan sebagai kelengkapan pakaian sehari-hari abdi dalem di Keraton Yogyakarta. Untuk keris ini pemberian nama atau gelar itu tergantung pada masing-masing pemilik. Karena masing-masing pemilik tidak selalu menyematkan atau memberi nama kepada pusaka atau keris yang dia miliki. Itu sekali lagi kembali kepada kepercayaan atau keyakinan seseorang terhadap keris pusaka tersebut. Artinya bahwa pemberian nama itu sekali lagi tergantung kepada yang bersangkutan pemilik. Sedangkan pemberian nama itu sendiri bisa memiliki arti yang banyak. Bisa jadi bahwa nama itu adalah pengharapan, bisa nama itu mengandung dari bentuk nama dapur atau prototipe bentuknya, misalnya Kiai Sengkelat karena keris itu berluk 13, ada yang berpengharapan supaya diberi keselamatan kemudian diberi nama Kiai Slamet, dan ada pula keris yang diberi nama saat suatu keris itu diterima, misalnya dari seseorang kepada seseorang yang lain, itu keris itu ketika diserahkan ada suatu proses alam, misalnya gempa, kemudian diberi nama Kiai Lindu.
atau ketika diberi nama keris itu karena saat diterima hujan di sore hari, kemudian diberi nama Kiai Udan Sore dan seterusnya. Jadi pemberian nama tersebut adalah sesuai atau kehendak dari pemilik pusaka tersebut. Tidak selalu keris itu harus diberi nama. Masyarakat umum di lingkungan Yogyakarta dan sekitarnya ini tahu pasti atau setidaknya pernah mendengar riwayat, tapi ini bukan keris, tetapi ini wujudnya adalah tombak dan bendera. Tombak dan bendera ini adalah satu set, satu pasang, itu bernama Kiai Tunggul Wulung. Kiai Tunggul Wulung itu tombak yang bendera yang disematkan pada tombak. Konon bendera tersebut merupakan kiswah atau potongan dari selubung Ka'bah yang diberikan imam besar di Mekah kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, ini bukan keris, tetapi dipercaya oleh masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya ini adalah tombak. Tombak tersebut dipercaya oleh masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya memiliki daya atau kekuatan yang bisa mengusir wabah. Tombak itu tombak ini satu set, satu pasang, tombak dan bendera. Itu diberi nama pusaka itu Kanjeng Kiai Tunggul Wulung. Ini bendera dari Kiai Tunggul Wulung ini dahulu konon pemberian dari imam besar di Mekah kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo. Itu merupakan kiswah atau selubung dari Ka'bah. Pada dasawarsa 1940-an, ketika Yogyakarta ada wabah penyakit, saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengarak keliling kota, tidak hanya keliling Beteng tetapi keliling kota Yogyakarta, itu dari ba'da atau usai adzan maghrib sampai menjelang subuh. Ini keliling kota dikirap Kanjeng Kiai Tunggul Wulung itu. Dan alhamdulillah saat itu entah karena kebetulan atau memang karena daya dari pusaka tersebut, wabah yang melanda Yogyakarta saat itu lambat laun berkurang dan akhirnya sirna. Nah, ini yang sangat dipercaya oleh masyarakat Yogyakarta pada saat itu dan sekarang pun masyarakat Jawa, masyarakat Yogyakarta khususnya yang sepuh-sepuh masih mendengar cerita tersebut. Pemberian pusaka dari di lingkungan keraton dari seorang raja kepada putranya itu memang merupakan sesuatu hal yang lumrah di lingkungan keraton maupun kerabat-kerabat keraton. Jadi memang ada hal-hal tersebut selain barang-barang yang lain juga benda-benda. Tetapi yang perlu dibedakan adalah bahwa ada koleksi keraton, milik lembaga keraton, dan ada pula yang milik pribadi sultan. Ini yang bisa diwariskan kepada putra itu adalah yang milik pribadi sultan. Sedang milik lembaga atau institusi keraton itu tidak diwariskan. Demikian, jadi di dalam keraton memang ada pemberian seperti itu, tetapi sekali lagi bahwa itu adalah milik pribadi sultan. Keraton saat dulu sebelum ada NKRI adalah merupakan sebuah kerajaan merdeka berdaulat
di mana di situ juga keraton memiliki hubungan-hubungan bilateral maupun multilateral dengan banyak kerajaan di Nusantara, sehingga sangat dimungkinkan bahwa hubungan antara kerajaan di Nusantara ini baik, artinya bahwa pertukaran kebudayaan dan seterusnya itu memang sudah ada terjalin sejak dahulu kala. Nah, ini biasanya juga selain tukar menukar cenderamata itu juga ada pemberian cenderamata itu berupa keris. Nah, ini baik Keraton Yogyakarta memberikan kepada pihak luar maupun dari luar ke dalam Keraton Yogyakarta diterima oleh Sultan. Itu ada beberapa yang seperti itu, tapi yang jelas bahwa pemberian keris dari keraton itu tercatat misalnya waktu kepada Gubernur Jenderal Belanda maupun kepada Kerajaan Belanda itu memang sesuatu hal yang sangat lumrah, sehingga bagaimana ada banyak keris-keris keraton di tidak hanya Jogja, sebenarnya di seluruh Nusantara ini banyak-banyak benda-benda pusaka yang berada di negeri Belanda itu karena bentuknya adalah tukar menukar cenderamata atau bahkan pemberian hadiah dari Kerajaan Nusantara kepada pemerintah Kerajaan Belanda. Begitu juga kepada negara-negara atau kerajaan-kerajaan di Nusantara yang lain itu sesuatu hal yang lumrah, tukar menukar cenderamata seperti keris maupun benda-benda yang lain. Seperti yang saya sebutkan di depan tadi bahwa tidak semua barang yang ada di keraton itu bisa diwariskan. Itu tergantung kepada raja, artinya bahwa barang yang bisa diwariskan dari seorang raja kepada putra atau keturunannya itu adalah milik-milik pribadi beliau. Sedang yang milik kerajaan misalnya keris penanda penunjuk sebagai putra mahkota itu adalah milik institusi keraton yang tidak bisa diwariskan. Ini salah satunya keris Kanjeng Kyai Joko Piturun, Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun. Ini di dalam buku biografinya Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu disebutkan bahwa beliau menerima keris Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun itu dari ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, yang menunjukkan bahwa keris itu adalah keris penunjukan putra mahkota. Sehingga barang siapa pangeran yang mendapatkan saat itu, Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa barang siapa putra sultan yang mendapatkan keris tersebut adalah sebagai penunjuk bahwa beliau akan menjadi calon yang menggantikan kedudukan sultan berikutnya. Ini adalah tatanan di dalam keraton. Ada lagi untuk jabatan pepatih dalem. Pepatih dalem itu mungkin kalau dalam kondisi era pemerintahan saat sekarang ini mungkin seperti Perdana Menteri. Ini juga diberi keris jabatan itu bernama Kanjeng Kyai Purboniat. Sehingga barang siapa abdi dalem yang diberi pinjaman keris Kanjeng Kyai Purboniat, artinya bahwa seseorang itu dilantik menjadi seorang patih, abdi dalem dilantik menjadi patih itu dengan disematkan keris Kanjeng Kyai Purboniat. Ini menunjukkan bahwa tatanan-tatanan di dalam keraton itu sedemikian rupa adanya. Keris di dalam keris maupun pusaka, tombak dan terutama tombak maupun keris di dalam keraton itu menempati posisi tinggi. Ini ditunjukkan ketika di setiap bulan Suro, di hari Selasa Kliwon dalam kalender Jawa di bulan Suro tersebut, ini ngerso dalem Sri Sultan beserta seluruh kerabat dan abdi dalem itu melakukan prosesi namanya siraman pusaka. Ini di situ sebenarnya tidak hanya keris maupun tombak, tetapi seluruh benda pusaka yang ada di keraton itu disirami pada hari Selasa Kliwon di bulan Suro. Namun apabila dalam 30 hari di bulan Suro itu tidak terdapat dari Selasa Kliwon, maka dipilih opsi yang kedua adalah hari Jumat Kliwon. Ini prosesi itu biasanya diadakan selama 2 hari, Selasa Kliwon dan Rebo Legi. Kalau Jumat Kliwon dan Sabtu Legi
Ini ngerso dalem ditandai dengan pertama kali ngerso dalem miyos. Miyos itu hadir atau keluar dari gedung pusaka Prabayeksa dengan memanggul tombak Kanjeng Kyai Ageng Pleret, dengan didampingi oleh salah satu menantu beliau. Ini keluar dari gedung pusaka, kemudian pusaka tombak itu ditempatkan di tempat yang sudah disediakan. Kemudian beliau melakukan ritual siraman pusaka, dan kemudian setelah beliau selesai diikuti oleh seluruh abdi dalem yang sudah mendapat izin. Artinya izin begini, bahwa tidak semua abdi dalem itu bisa turut terlibat dalam kegiatan siraman pusaka, khususnya di dalam keraton. Karena hanya abdi dalem berpangkat sifat bupati ini yang boleh terlibat dalam kegiatan siraman pusaka di dalam keraton. Abdi dalem sifat bupati itu apa? Itu dalam struktur organisasi kepangkatan di keraton. Ini setidaknya yang bersangkutan itu sudah ada di grade ke-6 dan ke-7. Apa saja gelar yang tidak ada abdi dalem keraton itu? Dari bawah saya sampaikan adalah jajar, bekal enom, bekal sepuh, lurah, penewu, wedono, riya bupati. Jadi untuk bisa ikut nyirami di keraton itu mereka setidaknya baru riya bupati tataran ke-7 dari bawah. Ini apabila seseorang itu kenaikan pangkatnya berkala 3 sampai 5 tahun, artinya baru 21 tahun mereka mengabdi baru bisa ikut terlibat dalam jamasan tosanasi atau siraman di dalam keraton. Kenapa demikian? Bahwa pusaka di dalam keraton itu satu memang karena sakral, yang pertama. Yang kedua adalah karena di situ banyak senjata tajam, sehingga orang yang bisa turut melakukan siraman tosanasi di dalam keraton itu betul-betul sudah melalui proses panjang bagaimana loyalitasnya kepada ngerso dalem maupun kepada keraton. Ini yang tidak sembarang orang bisa sampai ke tataran itu. Sehingga dengan demikian bahwa pusaka sekali lagi di dalam keraton memiliki tempat tinggi, memiliki tempat yang khusus. Sebenarnya tidak hanya keris dan tombak, tetapi pusaka-pusaka yang lain, karena memang keraton sebagai sebuah institusi pusat budaya memiliki kewajiban untuk melestarikan upacara-upacara adat yang ada di dalam budaya Jawa itu sendiri. Memang sejak semula keris itu khususnya di dalam budaya Jawa, keris itu merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam susunan atau khasanah budaya Jawa. Laki-laki Jawa dikatakan lengkap itu adalah apabila memiliki 5 kriteria yang harus dipunyai. Ada curiga, ada wismo, ada kukilo, ada turonggo, dan garwo. Yang pemaknaannya itu bisa berkembang sesuai dengan zamannya. Garwo di sini adalah istri atau pasangan hidup. Wismo itu berarti rumah. Kukilo itu burung dahulu perkutut. Lalu turonggo itu kuda. Curiga itu keris. Itu pemaknaannya secara harafiah seperti itu. Tetapi bisa diterjemahkan secara bebas bahwa misalnya kukilo itu tidak hanya burung, tetapi sekarang bisa diartikan bahwa seseorang itu sebagai seorang laki-laki, sebagai kepala rumah tangga itu suaranya bisa berwibawa, didengarkan oleh anak dan istrinya, maupun dia menjadi seorang di lingkungannya yang terhormat, memiliki jabatan yang cukup sehingga suaranya bisa memiliki pengaruh dan seterusnya. Turonggo itu bisa diartikan kendaraan atau mobilitas, sehingga bisa dikatakan bahwa seseorang itu mobilitasnya tinggi karena kesibukan dan seterusnya.
Suriga tidak hanya keris, dahulu diartikan keris, tetapi bisa diartikan bahwa ini adalah keyakinan diri, bisa diartikan itu adalah semacam profesi atau kedudukan dan seterusnya. Ini sejak zaman dahulu sudah seperti itu dalam budaya Jawa, khususnya laki-laki, itu bahwa keris itu bermakna sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Keris sebagai sifat kandel ini bisa diartikan bahwa itu adalah keyakinan diri. Seperti saya sampaikan tadi bahwa itu kaitannya dengan Suriga, sifat kandel, bahwa ini kepercayaan diri, bahwa laki-laki harus tampil sebagai imam dalam keluarga maupun di lingkungannya, itu wajib memiliki kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri itu bisa timbul apabila kita itu memiliki keyakinan, kita memiliki posisi yang baik, kita memiliki intelektualitas yang bagus, kita juga memiliki attitude yang cukup bisa diterima oleh semua kalangan, itu maka keris itu adalah sifat kandel itu sendiri. Artinya bahwa sifat kandel itu tidak saja berarti itu berwujud keris, tetapi ini dimaknai bahwa keris adalah sifat kandel itu sendiri, bahwa sifat kandel itu manusianya itu sendiri. Itu kan sifat berarti bisa diartikan bahwa garis, kandel itu tebal, jadi kita itu harus memiliki ketebalan iman, ketebalan rasa dimanapun. Nah, ini biasanya diwujudkan orang dahulu dengan simbol-simbol seperti keris semacam itu. Tapi apabila orang itu tidak harus keris, artinya ketika kita memiliki kedudukan yang tinggi pun kita harus percaya diri. Saya pernah berdialog, bertanya kepada Empu Jeno Harumbrojo, ayah ataupun paman dari Empu Sungkowo di Nggadak Sumberagung, Moidan, Sleman. Sekitar tahun 1990-an saat itu, saya bertanya kepada beliau, apakah orang dahulu itu memaknai keris seperti apa? Beliau menyampaikan, almarhum menyampaikan bahwa tidak dahulu, tidak sekarang, orang yang benar-benar memahami, orang-orang suka merawat dan seterusnya mencintai keris itu tidak banyak. Bahkan orang zaman dahulu sekalipun hanya orang-orang tertentu yang betul-betul memahami, kalau memiliki bisa hampir rata-rata orang memiliki, tetapi yang betul-betul memahami, betul-betul mencintai dan tahu akan keris itu tidak banyak. Sehingga saat sekarang ini justru dengan banyaknya anak-anak muda, banyaknya organisasi keris yang tumbuh di Nusantara ini, saya katakan Nusantara karena tidak hanya di Jawa, banyak organisasi-organisasi pandemen atau pecinta atau pelestari tosanasi itu ada di seluruh Indonesia, dari Sumatera hingga setidaknya sampai Sulawesi itu ada. Ya memang paling banyak organisasinya ada di Jawa, dari Jawa Barat, dari Cirebon hingga Jawa Timur, itu banyak, dan pelaku-pelakunya adalah anak-anak muda yang di situ mereka itu betul-betul ingin tahu banyak tentang keris. Tahu banyak itu tidak hanya tentang seninya, tetapi kemudian keris itu bisa dilestarikan, bisa berkembang, karena di situ akhirnya bisa menjadi komoditas. Ketika komoditas itu kemudian berkembang menjadi penghidupan, bisa memberikan penghidupan kepada pelaku-pelakunya. Ini makna dari sebuah keris ini yang kemudian berkembang dari sebuah benda budaya, kemudian berkembang menjadi benda komoditas yang bisa menghidupi banyak pihak. Jadi
bagaimana orang dulu dengan orang sekarang, malah justru saat sekarang ini keris baru naik daun, katakanlah seperti itu, karena banyak pecinta, banyak pelestarinya, banyak tanda kutip pemain-pemain yang turut dalam kegiatan pelestarian Tosanaji atau keris tersebut. Karena selama Keraton Yogyakarta itu masih eksis, masih banyak abdi dalem masyarakat atau masyarakat yang ngenger atau berlindung di bawah ngerso dalem dan keraton ini, maka pelestarian akan budaya keris khususnya ini akan terus berkembang. Banyak daerah yang sudah, saya ambil contoh untuk pelestarian Tosanaji misalnya, banyak daerah yang sudah tidak memiliki keraton, banyak daerah yang sudah tidak ada pusat-pusat budayanya, namun organisasi-organisasi pelestarian Tosanaji khususnya keris maupun tombak di daerah tersebut tetap berkembang dengan baik. Ini bukti bahwa di daerah lain pun yang tidak memiliki keraton, mereka masih tetap melestarikan, apalagi di Yogyakarta yang masih ada keraton dan masih ada ngerso dalem ini, keris akan tetap tumbuh dan berkembang lestari sampai entah kapan nantinya. Tapi saya optimis, saya tidak resah akan keberadaan keris itu. Akan musnah, akan hilang, karena itu merupakan, itu tadi, bahwa itu adalah merupakan simbol-simbol dari budaya Jawa dan bahkan budaya Nusantara. Bahkan kalau dirunut, sebenarnya pusaka itu menurut cerita dari banyak literatur juga, bahwa sampai dengan di daerah Mindanao, di Sulawesi, di Filipina itu juga ditemukan adanya keris. Sehingga sebenarnya keris itu tidak hanya di Indonesia saja, tetapi Nusantara itu luas, bisa sampai Malaysia, bahkan sampai Filipina. Ini keris di dalam budaya Jawa. Ini keris ini dimasukkan selubung dari bahan kain, bisa menggunakan kain apapun. Tetapi untuk kalangan tertentu, khususnya di kalangan keraton itu biasanya menggunakan bahan cindi. Ini sebenarnya adalah kain patula dari India. Ini biasanya ini tenun ikat. Ini seperti ini bahannya. Ini saat ini dari beberapa literatur yang saya baca, hanya ada beberapa keluarga yang masih melestarikan atau membuat kain patula ini di India sendiri. Sehingga ini menjadi barang yang betul-betul saat sekarang ini barang yang sangat mahal. Mungkin dulu juga, karena memang barang ini barang impor, tidak ada di Indonesia. Nah, tadi disampaikan bahwa ada kebiasaan memberi nama kepada keris atau pusaka-pusaka yang ada di milik seseorang. Ini adalah salah satunya. Dalam budaya Jawa ada singep. Ini singep. Singep itu ada, kalau bahasa Indonesianya singep itu adalah selimut, tapi untuk bahasa khususnya adalah selubung. Ini sebenarnya fungsinya juga supaya keris ini tidak kotor, tidak mudah ketika disimpan dalam kotak itu tidak mudah terjadi benturan. Ini maka diselimuti atau disingepi dengan kain seperti ini. Ini ada kain warna kuning,
ada aksara Jawa, ini adalah namanya. Tadi disampaikan ada apakah kebiasaan memberi nama atau gelar kepada kerisnya, itu tidak selalu, tergantung kepada pemiliknya, tetapi memang ada beberapa orang memberi nama kepada pusakanya tersebut. Ini adalah contohnya. Ini adalah nama dari keris itu. Ini aksara Jawa. Di sini bisa terbaca Kiai Wiso Arimo. Ini tulisannya. Kenapa ada pemberian nama Kiai atau Ki dan seterusnya kok selalu identik dengan laki-laki? Memang keris itu identik dengan maskulin, kepada lelaki, sehingga sangat jarang, bahkan mungkin tidak ada keris diberi nama Nyai atau Nyi, tetapi biasanya Kiai atau Ki. Dan beberapa daerah lagi juga mungkin di Sumatera dengan sebutan Si. Nah, itu sama saja sebenarnya, Kiai, Ki, Si. Misalnya di Jakarta ada meriam diberi nama Si Jagur, itu juga sebutan dari namanya sendiri Jagur, tetapi kemudian mendapat diberi gelar Si. Nah ini. Kados napa adegan Sultan Agung, film Sultan Agung kan. Pesan saya kepada penonton setia dari channel YouTube Kisah Tanah Jawa, bahwa mari kita bersama-sama melestarikan budaya Tosanaji, budaya keris maupun tombak di sini, karena itu betul-betul bahwa itu merupakan budaya asli Nusantara yang perlu kita lestarikan. Bahkan seandainya panjenengan ingin berkembang, artinya untuk mengembangkan budaya tersebut, sangat terbuka peluang untuk itu, karena apalagi yang dapat kita banggakan selain kebudayaan ini, bahwa betul-betul pusaka itu tidak ada di belahan dunia manapun selain di Nusantara adanya pusaka tersebut. Artinya memang nenek moyang kita membuat pusaka itu berbeda dari senjata-senjata yang ada di belahan dunia manapun, berbeda dengan katana, berbeda dengan dari pedang-pedang dari Persia maupun dari belahan dunia manapun, karena yang betul-betul menggunakan bahan pamor ya hanya ada di keris maupun tombak yang ada di Nusantara ini. Maka berbanggalah kita sebagai warga NKRI, warga Indonesia, memiliki budaya yang adiluhung, warisan leluhur ini yang patut kita lestarikan dan kita uri-uri, kita hidupkan dan kita kembangkan.